wabarakatuh. Baiklah, saya Beni Warni, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 akan melakukan praktikum selanjutnya, yaitu tentang simbiosis. Nah, pada kegiatan praktikum simbiosis ini kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan yang erat antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, sebenarnya di alam itu sangat banyak contoh dari simbiosis. Tapi secara umum simbiosis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang erat antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, tapi yang satu merasa diuntungkan, yang satu merasa dirugikan. Nah, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, yang mana yang satu merasa diuntungkan, tetapi yang satu lagi merasa tidak dirugikan juga. Nah, itu adalah pengertian dari simbiosis komensalisme. Yang ketiga itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang erat antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, yang mana dua-duanya itu diuntungkan. Ya, itulah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, kita akan melihat secara langsung bagaimana contoh dari ketiga simbiosis ini. Nanti kita ada beberapa bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan, seperti alat tulis, tabel pengamatan. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk melihat secara langsung contoh dari ketiga macam simbiosis ini. Nah, mudah-mudahan nanti ketiga di lapangannya berjalan dengan lancar. Cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari simbiosis parasitisme yang terdapat pada kucing, yaitu hubungan antara kutu dengan kucing. Nah, kucing itu ada kutu yang menempel di badan kucing, yang ini menguntungkan bagi kutu karena dia mengambil makanan dari darah kucing, sementara membuat kucing tidak nyaman karena kutu yang menempel di badannya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari simbiosis parasitisme. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan melihat simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu menguntungkan, yang satu merasa dirugikan. Nah, di sini kebetulan saya melakukan praktikumnya di sekolah. Ini ada anak murid saya yang di kepalanya itu terdapat kutu, ya, yang mana ini kutu ini merasa diuntungkan dari darah yang dihisap terhadap kepala anak murid saya. Sementara anak murid saya itu merasa dirugikan karena dengan adanya kutu yang menempel di kepala, dia merasa tidak nyaman dan sering gatal-gatal. Nah, ini merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme, atau yang satu merasa diuntungkan dan yang satu merasa dirugikan. Ini juga salah satu contoh dari simbiosis komensalisme, yang mana antara pohon sirih dan pohon mangga. Nah, ini pohon sirihnya menguntungkan bagi pohon sirih, tetapi juga tidak merugikan bagi pohon mangga. Nah, jadi ini disebut dengan simbiosis komensalisme. Ini adalah salah satu contoh dari simbiosis komensalisme, yang mana menguntungkan bagi pohon paku yang menempel, tetapi tidak merugikan pohon yang dihinggapi oleh pohon paku. Kita akan melihat salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara cacing dan tanaman bunga. Nah, di sini antara cacing dan tanaman bunga itu saling menguntungkan, sehingga disebut dengan simbiosis mutualisme. Cacing membantu melonggarkan tanah sehingga tanahnya menjadi subur, yang menjadikan pohon bunganya ikut subur. Nah, sementara dari pohon bunga itu menguntungkan bagi cacing dengan adanya daun-daun yang jatuh, daun-daun kering yang jatuh kemudian membusuk, itu menjadi makanan bagi cacing. Jadi antara cacing dan tanaman itu saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.